Selamat datang di channel ini. Di sini, kami menyajikan kisah-kisah perselingkuhan yang bukan hanya cerita, tapi potret nyata kehidupan. Dan menceritakan tentang cinta yang dikhianati, janji yang dilanggar, dan hati yang patah. Ikuti setiap kisahnya. Dan temukan arti di balik setiap pengkhianatan. Selamat menonton. Malam itu hujan deras mengguyur. Suami pulang lebih cepat dari biasanya, berharap menemukan istrinya tersenyum menyambut dengan hangat. Namun rumah tampak sepi, hanya lampu ruang tamu menyala temaram, aroma parfum asing samar tercium memenuhi seluruh ruangan. Suami meletakkan jasnya di kursi, melangkah pelan ke kamar, jantungnya berdegup cepat, firasat buruk menghantui pikirannya. Pintu kamar sedikit terbuka, dari celahnya terdengar desahan lirih bercampur tawa pelan, membuatnya tercekat menahan emosi mendidih. Dia dorong pintu dengan kasar, seketika terlihat pemandangan menyakitkan, istrinya berbaring bersama Sekdes, sahabat kepercayaannya sendiri. Tubuhnya gemetar, wajah memerah, tangannya mengepal, sementara istrinya menjerit panik. Sekdes buru-buru menutupi tubuh dengan selimut. Suami merasa dunianya runtuh, pengkhianatan itu menancap tajam di hati, tak pernah dibayangkan dari orang paling dicintainya. Istrinya menangis, memohon maaf dengan suara bergetar, namun suami sudah kehilangan kata, hanya kemarahan memenuhi rongga dadanya. Sekdes berusaha menjelaskan, namun ucapannya terdengar kosong. Suami melayangkan pukulan keras hingga wajahnya berlumuran darah. Tetangga berdatangan mendengar keributan, beberapa mencoba melerai, namun suasana panas, rumah itu berubah jadi arena pertengkaran. Istrinya berlutut, menangis terseduh, memohon agar diberi kesempatan, tapi tatapan suaminya penuh benci, tidak tersisa kasih. Malam itu menjadi titik balik, suami pergi meninggalkan rumah tanpa arah, membawa luka yang terlalu berat ditanggung. Ia berjalan di bawah hujan, membiarkan tubuhnya kuyup, mencoba menenangkan hati yang hancur berkeping-keping oleh pengkhianatan. Sementara di rumah, istrinya menutup wajah, menangisi kesalahan, namun rasa bersalah tak mampu menghapus noda perbuatannya. Keesokan harinya, kabar perselingkuhan itu menyebar cepat. Warga desa bergunjing, nama Sekdes tercoreng, harga dirinya runtuh. Suami dipanggil orang tua istrinya, mereka meminta maaf, memohon damai, tapi luka hatinya sudah terlanjur dalam. Hari-hari berikutnya, ia mengurung diri, menolak bertemu siapapun, hanya menatap kosong dinding kamar kontrakannya yang pengap. Ingatan itu terus menghantui, suara tawa dan wajah istrinya bersama Sekdes selalu muncul ketika ia mencoba tidur. Sekdes kehilangan jabatan, masyarakat marah, sebagian menuntut mundur, sementara istrinya semakin terpuruk dihantam rasa malu mendalam. Suami sempat berpikir bercerai, namun hatinya masih ragu, cinta dan benci bercampur, membuatnya semakin tersiksa setiap waktu. Malam-malam panjang ia habiskan dengan menulis, menuangkan perasaan di buku harian, berharap menemukan jalan keluar penderitaannya. Istrinya mendengar kabar itu, datang lagi dengan harapan, namun suami menegaskan, meski memaafkan, ia takkan kembali. Keputusan cerai akhirnya bulat, ia tanda tangani surat dengan tenang, meski hati masih perih, ada kelegaan lahir. Hari itu, ia keluar dari kantor agama dengan senyum tipis, merasa beban besar akhirnya sedikit terangkat dari bahunya. Istrinya menangis di pinggir jalan, menyesali segalanya, tapi nasi sudah jadi bubur, kesalahan tidak bisa dihapuskan begitu saja. Istrinya hidup sendiri, dihantui penyesalan, sering menulis surat yang tak pernah dikirim, hanya dibakar bersama air mata. Sejak kejadian itu, hidup istriku tak pernah sama, nama baiknya hancur, setiap langkahnya hanya meninggalkan bisik-bisik dan cemuh. Desa yang dulu ia panggil rumah, kini berubah menjadi neraka penuh tatapan benci. Setiap kali ia melewati jalan kampung, anak-anak kecil berlari sambil mengejek, sementara orang tua menutup pintu. Tak ada lagi tangan yang mau menyapa, tak ada lagi wajah ramah yang tersenyum. Sedangkan di sisi lain suami berjanji, tidak akan lagi mengikat dirinya pada masa lalu, melainkan melangkah berani menuju masa depan cerah. Luka itu masih ada, bekasnya tak mungkin hilang, namun ia sudah tak lagi membiarkan luka itu mengendalikan hidupnya. Kisah pengkhianatan itu menjadi kenangan pahit, tapi juga guru terbaik, mengajarkannya arti kehilangan, kekuatan, dan keberanian.
Suami kini melangkah dengan tenang, meninggalkan bayangan lama, siap membangun hidup baru, tanpa lagi dihantui pengkhianatan cinta.